masalah mayit karena kondisi tubuhnya bengkuk, tidak lurus, apakah boleh diluruskan? Karena pernah saya saksikan ada mayat seperti itu lalu diusahakan oleh ahlinya sehingga bisa lurus, padahal itu menyakitkan. Kemudian setelah ketika dimandikan si mayit tersebut, kata syekh mayitnya harus dibersihkan, maaf ini duburnya dengan jari dililit kain. Apa itu tidak menyakitkan atau bolehkah menurut syara? Bahkan jari-jari kukunya itu yang kotor itu pakai lidi dicungkil-cungkil, di dalamnya kotor, bahkan kukunya yang panjang-panjang digunting. Apa boleh itu, Bu ya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang yang punya tubuh tidak lurus karena memang aslinya seperti itu atau karena faktor usia, faktor sepuh, kemudian setelah meninggal dunia bagaimana? Apakah harus diluruskan? Jawabnya tidak. Itu menghinakan mayit dan hukumnya haram. Biarkan seperti itu. Tidak bisa. Orang bungkuk begitu mau dia kepak begitu. Jadi kayak ayam diingkung begitu, ayam geprak nanti namanya. Ya boleh. Jadi jangan kita macam-macam urusan mayat. Tugas kita hanya mengkafani, memandikan, mengkafani. Memandikan itu pun sekedarnya untuk meratakan air sekujur tubuh. Kalaupun harus lebih dari itu pun dengan cara yang terhormat. Ingin membersihkan dengan sabun dengan cara yang terhormat. Bukan seperti kita mencuci baju diucak-ucak begitu. Atau membersihkan daging kambing yang mau dimasak. Tidak. Hormati mayat itu. Kemudian ada pun membersihkan, mohon maaf, bagian-bagian yang tersembunyi. Apakah lubang belakang atau lipatan-lipatan. Jika itu batas aurat, maka memang begitu ajarannya. Harus kita pakai lapis. Karena yang haram dipandang, haram disentuh. Kita kalau menyentuh begitu haram, biarpun mayat. Kalau kita ingin memandikan jenazah, kalau menyentuh bagian yang aurat, mulai dari paha, khususnya aurat besar, lubang depan, lubang belakang, hendaknya kita wajib kita pakai pelapis. Tapi yang lembut, bukan kain kasar yang menyakitkan. Ada celana yang keras itu kan. Nah, akan tapi dengan kain yang lembut, dengan cara yang lembut, dibarengi dengan air seperti itu. Dan tidak perlu dipaksakan, yang mampu. Termasuk ditekan perutnya pelan-pelan agar keluar semua kotorannya, setelah itu bersihkan dengan penuh kelembutan. Adapun masalah kuku dan sebagainya pun dibersihkan dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Kalaupun tidak dibersihkan, maka itu tidak ada masalah. Kalaupun harus dipotong pun juga tidak dipotong, tidak ada masalah. Pun intinya harus kita perlakukan dengan cara hormat. Bukan seenaknya. Langsung dicungkil kayak nyungkil apa. Apalagi, sampai komentari yang enggak. Lebih baik tidak usah dipotong. Sebab ada lidah itu lidah yang enggak bisa diem. Nah, namanya orang sakit lama-lama dong. Semuanya banyak kotor orang sakit. 40 hari dia sakit tidak mandi. Sampai kadang-kadang sambil menjut hidung. Tidak perlu seperti itu. Makanya yang memandikan mayat itu dipilih dari orang-orang yang bisa menjaga lidahnya. Kalau yang meninggal perempuan yang memandikan perempuan. Boleh dari kaum laki-laki yang mahram. Kalau meninggal laki-laki yang memandikan adalah laki-laki yang terpilih. Kemudian kalaupun perempuan yang mahram. Jika tidak, kalau ada laki-laki meninggal, tidak ada laki-laki yang memandikannya. Dan juga tidak ada perempuan yang mahram, tidak ada istrinya juga. Maka tidak dimandikan. Dan setelah tidak dimandikan, tidak disolati. Dan tidak dosa. Kenapa dipaksakan? Misalnya ini komunitas laki-laki semua. Tidak tahu ibunya kemana. Pokoknya misal saja. Laki semuanya. Perempuannya nggak ada. Hah? Tinggal satu tak perempuan. Meninggal setelah itu. Ayo, diapain? Dari laki-laki ini nggak ada yang mahram dengan dia. Nggak ada yang saudaranya, nggak ada bapaknya. Orang lain yang halal menikah semuanya kalau dengan dia. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Sebagian ulama mengatakan, kebanyakan ulama dari mazhab Syafi'i, ya sudah, selagi tidak ada yang memandikannya, maka tidak perlu dimandikan. Tidak wajib bagi kita memandikan. Nanti akan menyentuh kulit kita ke kulitnya. Membuka auratnya haram, pengennya mendapatkan keutamaan pahala, tapi malah haram. Setelah itu ya sudah, karena tidak dimandikan cukup dikafani. Karena tidak dimandikan maka tidak disolati. Loh gimana? Ya sudah, karena kewajiban kita tidak ada. Karena kita tidak bisa melaksanakannya. Tapi ada pendapat dalam para a'imah kita termasuk Ibnu Hajar kalau tidak salah. Ibnu Hajar mengatakan yumam, ditayamumi. Ibnu Hajar mengatakan tayamum. Kalau tayamum kan cuma muka sama tangan, tidak terlalu muka
Itu pun yang menayamumi harus dengan pelapis. Misalnya kita ambil sapu tangan atau apa, kita sentuhkan ke debu, ditayamumkan kepada jenazah perempuan tersebut, kemudian tangannya setelah itu boleh dikafani, kemudian boleh disolati. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya betul-betul hati-hati, bukan seenaknya. Apalagi ada sebagian di kampung itu diintip-intip kalau orang mandikan jenazah. Haram hukumnya. Baik, termasuk itu tadi kalau ingin merawat jenazah dengan kemuliaan, dengan cara yang mulia, cara mandikan yang mulia. Bukan disemprot dengan keran atau semprot untuk biar bersih sampai mohon maaf, yang namanya orang meninggal itu lembut. Kalau disemprot hidungnya itu buka, mulutnya habis. Jadi gak bisa kayak mainan itu nanti. Hati-hati, hormat. Waqad karabna bani Adam, muliakan mereka di saat kita merawat mereka. Jangan sampai kita itu merendahkan mayat. Termasuk mohon maaf yang nempel tangannya karena satu hal luka lama di rumah sakit akhirnya tidak usah dibuka, nggak usah. Jadi jangan sampai dihinakan mayat. Disebutkan oleh para ulama Islam ini. Biarkan seperti itu. Dan mandikan mayat sederhana. Kalau seandainya mayat kita guyur, itu sudah cukup. Daripada harus bersih sampai bersih-bersih kayak mama, akhirnya auratnya kita buka. Biarpun lagi dengan lagi nggak boleh seenaknya. Tetap di bawah satir. Anda laki-laki memandikan mayat laki-laki, maka harus tetap bawah satir. Ada satirnya. Kalau tangan masuk ke bawah satir, itu pun tangan harus ada lapisnya. Itu harus. Ini adabnya di dalam mandikan jenazah.